Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amil Fitrianda. Nah, kita hari ini akan belajar TKP atau tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi. Nah, tes karakteristik pribadi ini adalah menguji kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Banyak masalah-masalah bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah, bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi beberapa kasus-kasus tertentu, bagaimana kita bertindak ketika kita menghadapi kasus-kasus tertentu. Nah, itu yang diuji. Ingin dilihat bagaimana tindakan dan sikap-sikapnya, bagaimana dia menyelesaikan masalah dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kasus-kasus apa sajakah yang ada dalam tes TKP itu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah belajar TKP, tahu apa saja yang akan dinilai. Nah, ada beberapa aspek, saya biasa menyebutnya dengan aspek yang diuji dalam TKP. Nah, ada beberapa aspek yang diuji dalam TKP. Yang pertama adalah aspek pelayanan publik. Publik. Waduh, ini terlalu publik. Yang kedua adalah aspek jejaring kerja. Jejaring kerja. Nanti kita akan jelaskan satu-satu aspek ini ya. Kerja. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Yang keempat adalah aspek teknologi informasi dan komunikasi. Kelima adalah aspek profesionalisme. Kemudian yang keenam adalah aspek anti radikalisme. Nah, ada 6 aspek yang akan diuji dalam TKP ini. Nah, 6 aspek ini akan ada dalam mereka akan ada dalam 45 soal. Nah, jadi TKP itu ada dalam 45 soal. TKP itu kalau kita SKD terdiri dari 110 soal. Ya kan? SKD terdiri dari 110 soal. TWK ada di nomor 1 sampai dengan 30. TIU ada di nomor 31 sampai dengan nomor 65. Ada 35 soal di TIU. Kemudian TKP itu adanya di nomor 66 sampai dengan nomor 110. Jadi 45 soal nih TKP. Ya, ada 45 soal di ini TKP di sini 66 sampai dengan 110. Jadi teman-teman, sedikit saran dari saya. Teman-teman itu wajib menurut saya mengetahui setiap nomor itu berada di posisi yang mana. Setiap aspek, setiap subtes itu berada di nomor berapa. Itu wajib diketahui. Tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman bisa kalau mau loncat-loncat jawaban, itu tahu mau loncatnya kemana. Misalnya saya mau jawab TIU duluan. Berarti saya harus loncat ke TIU kan. Nah, kalau saya tidak tahu nomor TIU itu berada di nomor berapa, maka saya nggak tahu akan ngeklik di nomor berapa. Dan itu akan memakan waktu dengan mencari-cari. Jadi itu bagus kalau seandainya kita bisa tahu posisi-posisi soal itu ada di nomor berapa. Nah, sebentar ya, ada gangguan. Nah, ini dia ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi, dalam TKP ada 6 aspek: pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Mereka itu, semua aspek itu masuk ke dalam 45 soal, di mana soal TKP itu dimulai dari nomor 66 sampai dengan nomor 110. Gitu. Nah, ada setiap ini kita tulis nomor dulu ya, nomor 1 sampai dengan 130, nomor 31 sampai dengan nomor 65, nomor 66 sampai dengan 110. Hari ini kita bahas materi pelayanan publik.
Karena hari ini hari pertama, jadi saya perkenalkan dulu TKP ke teman-teman ya sebelum kita masuk ke aspek pelayanan publik. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, di setiap subtes ini ada nilai ambang batas yang teman-teman harus lewati. Oke, you have to have this passing rate, nilai ambang batas ini harus dilewati. Misalnya TWK itu ada nilai ambang batasnya 65. Kalau teman-teman tidak mencapai nilai 65 atau teman-teman tidak berhasil betul dengan jumlah soal 13 soal, maka eh, tidak dianggap lulus. Jadi nilai ambang batasnya adalah 65. Satu soal betulnya adalah satu soal betulnya adalah 5. Kalau TU nilai ambang batasnya itu adalah atau PG passing grade-nya adalah 80. Jadi teman-teman harus betul 16 soal. Kalau TKP itu 166. Nah, 166 PG-nya. Jadi nilai PG TKP adalah 166. Itu yang harus diketahui. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ikut tryout, usahakan dimulai dengan untuk lulus ini dulu. Lulus PG dulu nih. Untuk awal-awal lulus PG dulu. Aku lewat nggak ya 65? Aku lewat nggak ya TKP-nya 166? Aku lewat nggak ya TU-nya 80? Kalau sudah lewat PG, baru kemudian kejar yang lain. Karena sama aja, kalau seandainya nilai TU-nya tinggi sekali, atau TKP-nya tinggi sekali. Kalau seandainya TWK-nya cuma dapat 60, itu tidak dianggap lulus. So, kejar dulu PG. Untuk pertama-tama atau awal-awal kejar PG dulu, baru kalau sudah terkejar target PG-nya, baru kemudian kejar yang lain. Itu ya. Nah, next selanjutnya, PG ini wajib diketahui supaya biar tahu nanti lulusnya nilainya seberapa yang dibutuhkan. Baru kemudian saya jelaskan satu persatu apa aspek-aspek ini. Pelayanan publik ini menguji kemampuan kita membantu orang lain berhadapan dengan orang. Jejaring kerja menguji kemampuan kita membangun pertemanan, membangun jejaring, membangun networking, membangun hubungan dengan orang lain. Ada hubungan dengan orang lain juga. Sosial budaya menguji kemampuan kita dalam bermasyarakat, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kehidupan kita, bagaimana kita melihat sebuah budaya, bagaimana kita memberdayakan budaya, melestarikan budaya, itu dalam sosial budaya. Karena kita sebagai orang Indonesia itu pasti berbudaya kan, punya budaya-budaya yang harus dilestarikan. Next, selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi. Karena sekarang apa-apa kerjaan dikerjakan menggunakan teknologi, maka di aspek teknologi informasi dan komunikasi ini ingin diuji pola pikir kita. Bagaimana kita memandang sebuah teknologi, bagaimana kita bersikap dengan teknologi tersebut. Karena ada orang yang gaptek. Nah, jadi mereka tidak ingin ada orang yang gaptek. Gaptek mulai dari pola pikirnya sudah gaptek. Bukan tidak bisa menggunakan ya, tapi memang sudah pola pikirnya yang gaptek. Dan itu mereka tidak inginkan. Next, selanjutnya adalah profesionalisme. Profesionalisme itu untuk menguji seberapa profesionalnya kita dalam bekerja, seberapa bagusnya kita dalam bekerja, seberapa hebatnya kita dalam menyelesaikan pekerjaan, mengikuti aturan, seberapa disiplin kita, itu akan diuji dalam profesionalisme. Dan yang terakhir adalah anti radikalisme, ingin melihat pola pikir kita tentang radikal. Apakah kita ada bibit-bibit radikal atau tidak? Bagaimana kita bersikap kalau ada orang yang radikal? Bagaimana kita bersikap jika ada orang yang berbeda agama, berbeda suku, bangsa dengan kita? Itu yang ingin diuji di nomor 6 ini. Jadi semuanya itu terkait dengan sikap, tindakan, pola pikir. Makanya namanya adalah tes karakteristik karakter yang ingin dilihat. Ya, saya sudah jelaskan 6 ini. Nah, dan juga saya sudah jelaskan ada TKP 45 soal. Ini juga PG-nya juga sudah saya jelaskan. Saya juga sudah jelaskan apa itu TKP dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah TKP itu terdiri dari 5 pilihan jawaban. Nah, TKP terdiri dari 5 pilihan jawaban. Jadi tidak ada yang salah. Jadi nilainya itu
nilainya bersifat rentang. Nah, yang paling tinggi dia dapat 5, kalau seandainya sikapnya itu paling betul, dia akan dapat nilai 5. Kalau sikapnya paling salah, dia akan dapat nilai 1. Nilai total kumulatifnya adalah 225. Kalau seandainya teman-teman di sini betul, bukan betul, 5 semua. Nomor 1 5, nomor 2 5, nomor 3 5 sampai nomor nomor yang ke-45-nya itu semuanya dapat 5, maka nilainya adalah 225. Kalau seandainya dapat semua ya. Nah, tapi ambang batasnya itu cuma 166. Normalnya orang dapat di kisaran 170-an sampai dengan 180-an. Itu normalnya. Kalau sudah di atas 190 sudah dianggap tinggi. Kalau di bawah 170 sudah dianggap rendah. Jadi jangan apa ya istilahnya ya, jangan underestimate diri sendiri kalau seandainya dapatnya 180-an. Itu normal. Ya, ini ini ya, 170 ke bawah itu kita anggap rendah nilainya. Ya, 170 ke bawah itu nilai rendah. Jadi kalau dapatnya 170, belajar lagi. Kalau seandainya dapatnya adalah salah, ini seharusnya. Nah, kurang dari 110. Kalau dapatnya adalah di atas 180 itu sudah normal. Ya, dapat 180 ke atas itu sudah normal. Kalau dapatnya di atas 190 itu sudah tergolong tinggi. Ya, kalau dapatnya 190 itu sudah tergolong tinggi. Kalau dapatnya di atas 200, ya di atas 200 itu sudah luar biasa. Itu penting untuk diketahui. Itu nilainya ya. Sudah, jadi tidak ada yang salah. 5 pilihan jawaban tidak ada yang salah. Rentang dia, kalau paling tinggi adalah 5, paling rendah adalah 1. Itu demikianlah penjelasan perkenalan teman-teman terhadap tes karakteristik pribadi. Jadi nanti kalau ada yang niat mau ikut tryout atau mau ikut apa sejenisnya, yang pertama adalah kalau mau loncat langsung ke TKP, teman-teman boleh ngeklik di nomor 166 karena dia dimulai dari di nomor 66 karena dia dimulai dari 66. Kalau mau tahu nilainya, teman-teman harus mengejar lebih dari 166 karena ambang batasnya adalah 166. Kalau sudah lewat 166 berarti sudah alhamdulillah, tinggal kejar nilai yang lebih tinggi lagi. Oke? Karena rata-rata orang yang lulus di tahap selanjutnya itu bukan cuma yang nilainya 166. Nilainya pasti di atas 180.